Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Baiklah, kita mulai dari kata thumma. Thumma diterjemahkan kemudian, dan thumma ini merupakan huruf athof. Kita semua sering mendengar kata-kata huruf athof. Mungkin alangkah baiknya kemudian untuk kita bahas sedikit tentang kalimat atau kata athof ini. Athof itu merupakan kata dalam bahasa Arab yang letaknya mengikuti kata lain. Jadi sama seperti naat yang mengikuti man'ut, athof terletak di belakang ma'tuf alaih. Huruf athof adalah kata yang menghubungkan dua kata, yakni ma'tuf, kata yang mengikuti, dan ma'tuf alaih, kata yang diikuti. Contoh-contoh dari huruf athof itu antara lain, salah satunya adalah wa yang diartikan dan. Athof wa atau huruf wa ini berfungsi untuk menghubungkan fiil dengan fiil atau isim dengan isim. Fiil kita tahu ya, fiil itu artinya kata kerja, dan isim itu boleh dikatakan disebut sebagai kata benda. Jadi kata kerja dihubungkan dengan kata kerja dan kata benda dihubungkan dengan kata benda. Kedua fiil atau kedua isim itu memiliki kedudukan yang sama. Dari kalimat ini terlihat bahwa huruf wa menghubungkan dua isim atau dua kata benda, yaitu murid dan guru. Selain itu, keduanya memiliki kedudukan yang sama. Kita tahu bahwa murid dan guru telah datang tanpa tahu siapa yang datang lebih dulu. Contoh lain adalah fa, artinya lalu. Fa dapat menghubungkan dua isim ataupun dua fiil. Namun keduanya tidak terjadi pada rentang waktu yang sama, meskipun terdapat jarak waktu antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya, namun jarak tersebut sangat singkat. Contoh kalimatnya adalah hadarat talibu fa'abuhu. Kedatangan murid dan ayahnya hanya berselang sangat singkat. Contoh lainnya adalah thumma, sebagaimana ayat Al-Quran yang sedang kita bahas, yang artinya kemudian. Jadi thumma, huruf athof ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan athof fa yang tadi kita bahas, yaitu menghubungkan sesuatu yang terjadi pada waktu yang berbeda. Akan tetapi berbeda dengan fa sebelumnya, jarak waktunya thumma ini lebih lama. Jadi kita sudah tahu tentang beberapa contoh huruf athof. Jadi ketika nanti akan disebut terus huruf athof atau kata hubung, maka kita tahu apa yang dimaksud. Intinya bahwa huruf athof itu menghubungkan ma'tuf dan ma'tuf alaihnya. Jadi ada dua kata yang dihubungkan, apakah itu fiil maupun isim. Berikutnya adalah afauna. Afauna ini adalah fi'il madhi, dia kata kerja lampau. Afauna tentu kita ingat sebagai afa atau ya'fu, atau biasa kita dengar afwan ya, itu adalah satu akar kata yang sama. Afauna artinya kami maafkan. Kenapa diterjemahkan kami? Karena ada na di situ yang takdirnya tentu dia adalah isim dhamir nahnu ya, mutakallim yang menyampaikan, yang ngomong, tetapi dia jamak diterjemahkan nahnu atau kami. Ankum ini adalah susunan jar majrur, ta'aluk, berkaitan, merupakan juntayan atau lampiran dari fiil yang sebelumnya, dalam hal ini adalah afauna. An itu artinya dari, merupakan huruf jar, dan kum ini adalah isim majrur, tetapi karena dia adalah isim dhamir maka dia tetap mabni ala sukun di sana. Ankum, darimu, dalam hal ini adalah kesalahanmu. Mim ba'di dzalika, sama seperti ankum, dia juga merupakan susunan jar majrur. Min itu artinya dari, ba'di itu artinya setelah, dzalika itu artinya itu. Min huruf jar, ba'di merupakan isim yang majrur karena diawali dengan min, sehingga tanda jarnya adalah kasroh di sana, dibaca mim ba'di.
Sedangkan dzalika itu adalah isim isyarah, dia kata tunjuk. Mari kita bahas sedikit terkait dengan apa sih tentang huruf jar. Adapun huruf jar atau khofat memiliki arti yaitu harokat kasroh yang disebabkan oleh faktor tertentu, di mana salah satunya adalah huruf jar itu sendiri. Huruf jar merupakan huruf yang dapat membuat isim atau kata benda sesudahnya menjadi majrur. Juga menyempurnakan makna fiil dari fiil kata kerja sebelumnya. Contoh huruf jar yang sudah sering kita baca di ayat-ayat sebelumnya, pertama adalah an. An ini memiliki makna secara umum yaitu melewati. Juga dapat bermakna menjadi dari atau melalui. Jadi an itu artinya dari atau melalui. Min ini juga huruf jar, dia memiliki makna. Secara umum kan kita bisa mengartikan min itu artinya dari. Jadi secara umum memang memiliki makna ibtida atau permulaan. Dalam hal ini adalah dapat berupa tempat maupun waktu. Selain bermakna dari atau permulaan itu, ia juga bermakna sebagian. Contoh lainnya huruf jar ini adalah ilah. Ilah ini punya makna sebagai batas akhir atau penghabisan. Biasa kita mengartikannya dengan ke. Selain bermakna penghabisan, huruf ini juga bermakna bersamaan. Ala itu secara umum dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang di atas. Fi termasuk huruf jar, merupakan salah satu huruf jar yang memiliki banyak makna. Namun secara umumnya huruf ini bermakna yang berarti di, ya, dzarfiyah atau di dalam. Ka ini makna aslinya adalah menyerupakan dan menyamakan suatu hal dengan perkara yang lain. Namun huruf ini juga dapat dikatakan atau diartikan sebagai taklil atau alasan. Makna secara umum dari huruf jar ini berarti banyak, taksir, banyak, atau juga kadang taklil, sedikit. Huruf jar berikutnya adalah bi, memiliki dua makna. Huruf ini bisa bermakna bertemu dan juga bisa bermakna sebagai sebab atau dengan. Huruf jar contohnya adalah li. Huruf jar yang terakhir ini memiliki makna secara umum yaitu kepemilikan, punya, atau kepunyaan. Jadi alhamdulillah kita sudah mengenal sedikit banyak terkait huruf jar. La'alakum ini artinya agar kamu, masuk dalam jenis inna wa akhwatuha. Beberapa ayat sebelumnya kita sering menyampaikan tentang inna dan saudara-saudaranya. Inna wa akhwatuha. Maka sedikit saya review tentang inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Jadi dia masuk ke dalam jumlah ismiyah, merupakan kalimat yang tersusun dari mubtada, awalan, dan khobar sebagai mutimul jumlah, menyempurnakan sebuah jumlah. Yang kemudian jumlah ismiyah ini didahului oleh inna dan saudara-saudaranya, maka akan mengakibatkan mubtada atau awalannya itu, yang awalnya kan dia adalah rofa. Ketika dimasuki oleh inna dia menjadi mansub, yang kemudian dinamakan sebagai isimnya inna. Serta khobar sebagai penyempurna dari jumlah itu, dia meskipun tetap marfu, tetap rofa, tetapi kemudian bukan lagi sebagai khobarnya mubtada, tapi ketika diawali oleh inna dan saudara-saudaranya, maka khobar itu berubah menjadi khobarnya inna. Jadi kita kenal juga ada istilah amil nasih atau awamil nawasih, amil-amil atau faktor-faktor yang merusak. Jadi inna wa akhwatuha antara lain, ya, saudara-saudaranya itu adalah inna itu sendiri, kemudian anna, kemudian ka'anna, kemudian lakinna, laita, dan la'alla. Ketika disampaikan ada kalimat atau kata inna dan anna, dia berfungsi sebagai taukid, isim yang mengukuhkan atau menguatkan kata, sehingga sering-seringnya dibaca sebagai inna dan anna itu sesungguhnya atau bahwasanya. Ka'anna ini berguna untuk tasbih atau menyerupai,
kemudian lakinna berfungsi untuk istidrok atau susulan, untuk laita itu tamanni, yaitu artinya sebuah keinginan, ya, menginginkan sesuatu yang tidak dapat berhasil. Dan pembahasan kita pada kali ini bicara tentang la'alla. La'alla ini dimaksudkan taroji dan tawakku, merupakan pengharapan sesuatu yang baik yang barangkali berhasil. Nah, la'allakum apa? Agar kamu apa? Adalah tashkurun, ya, supaya kamu bersyukur. Tashkurun ini adalah fi'il mudhari', ya, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Fa'il atau pelakunya di situ adalah ada wawu jamaah yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah banyak. Nah, kalau kita perhatikan la'allakum tashkurun, kaf di situ adalah isimnya la'alla. Sedangkan tashkurun adalah khobarnya la'alla. Begitu cara membacanya. Sehingga secara umum bisa kita terjemahkan thumma afauna ankum mim ba'di dzalika. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.